Ari, pelaku pembunuhan yang merupakan pacar korban, mengaku sakit hati dan menghabisi korban dengan kayu hingga tewas. Usai pelaku kabur dengan sejumlah barang bukti, pelaku berpura-pura kehilangan kontak dengan korban, bahkan ikut melaporkan peristiwa tersebut meski dalam keadaan panik ke kepolisian. Inilah serial tabir, wanita tewas di rumah kosong, sakit hati pria bunuh pacar. Saya dari turun sholat Jumat, dicegat, disuruh tengokin Mbak Miri katanya. Saya setelah masuk ternyata telanjang badan, mukanya ini tertutup, darahnya tuh banyak. Sempat melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Setelah itu terjadi cekcok. Pelaku mengambil sebuah kayu dan memukul korban sebanyak 3 kali. Setelah itu pelaku mengikat leher dari korban menggunakan celana jeans milik korban. Pelaku pembunuhan di balik tewasnya Merinda ternyata adalah Ari, kekasihnya sendiri. Hubungan asmara itu ternyata berujung maut. Di hadapan penyidik, Ari menceritakan apa yang terjadi di malam saat keduanya bertengkar usai melakukan hubungan badan. Dari itu main HP. Iya. Masuklah ke dalam kamar akhirnya ya. Iya. Terus coba saudara ceritakan aja, nggak apa-apa. Habis hubungan suami istri itu saya main HP. Main HP. Ya. Terus terjadilah itu pertukaran itu. Terjadilah pertengkaran itu. Pertengkaran ya. Jadi dia kan memicu pada saat berada di dalam kamar, saudara bermain HP yang kemudian sama si korban ini dimarahi. Iya, kan, dimarahi. Gitu ya. Orang tua saudara diejek oleh korban ini bagaimana ceritanya? Mengejek seperti apa? Seperti Rasa sakit hati karena orang tuanya dihina membuat Ari mengambil sebatang kayu dan melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul Merinda. Namun tak berhenti pada pukulan pertama. Ari melanjutkan aksi kejinya dengan memukul Merinda sebanyak 3 kali, lalu menyekapnya dengan spray dan sebuah celana panjang. Setelah saudara berhasil melakukan pemukulan itu, kemudian bagaimana korban kondisinya? menjerit. Menjerit. Iya. Nah, terus setelah korban menjerit, apa yang saudara lakukan lagi? Mungkin ada yang dilakukan oleh saudara lagi setelah korban itu menjerit? Disebut itu. Di apa? Iya, sama tangan. Iya, Disumpel sama apa? sama tangan. Sama tangan. Iya. Langsung jerit, terus pakai spray itu. Pakai spray. Spraynya itu apa ya? Spraynya diapakan? Dia dimasukkan ke mulut. Dimasukkan ke mulut korban ya. Nah, setelah itu? Itu pukul lagi. Dipukul lagi. Ya, setelah itu berarti 2 kali pukulan ya? Iya, 2 kali pukulan. Nah, terus setelah itu posisi korban waktu itu setelah saudara pukul yang kedua kalinya, posisi korban seperti apa? Tertidur ya? Ya, tertidur. Di kasur atau di mana? Di bawah. Usai mengetahui bahwa sang kekasih sudah tak bernyawa, Ari langsung pergi meninggalkan lokasi lalu pulang ke rumahnya dengan membawa sejumlah barang bukti. Ironisnya, Ari bahkan membangun alibi kepada orang sekitarnya seolah-olah ia kehilangan kontak dengan korban. Bilang kemana Mary mereka gitu. Menanyakan keberadaan korban. Iya. Tanya, tujuan saudara ini menanyakan kepada saksi itu ya. Iya. Nah, terus ada jawaban tidak dari saksi itu? Ada. Gimana bilangnya? Tidur paling itu. Tidur bilangnya saksi ini ya. Apa yang saksi lihat? Ya lihat Mary itu udah
nggak sadar. Tidak sadar Ya, di dalam kamar itu. di dalam kamar. Ya kaget, dipanggil-panggil udah nggak dengar itu. Di sisi lain, Ketua RT setempat yang turut melaporkan peristiwa kematian Merinda ternyata sudah mencurigai gerak-gerik Ari yang nampak panik ketika diajak melapor ke pihak polisian. Hingga akhirnya upaya Ari menutupi jejak perbuatannya tak berlangsung lama. Mau diajak ke polsek itu gemetar. Langsung diinterogasi di polsek, bukan interogasi. Sampean pacarnya, ya, tapi kakinya itu gemetar. Nah, agak curiga udah. Tapi enggak ngomong, takut keliru. Apalagi setelah sini sama Pak Kanit itu diinterogasi, tambah gemetar. Saya yakin udah 50% itu pelakunya. Kondisi jasad Merinda akhirnya diketahui. Teka-teki kematian Merinda pun mulai terungkap. Ari yang sebelumnya berusaha bersikap seolah tak tahu, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perbuatannya telah terungkap. Kalau Mary udah darah semua, udah nggak sadar itu. Nah, setelah si saksi ini bilang seperti itu kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Apa perasaan saudara waktu itu? Bingung. Bingung ya? Iya, bingung. Bingung, takut ya? Ya takut. Ya ada, aku cuma bilang gimana ini gitu. Intinya kan menanyakan bagaimana setelah adanya setelah kondisi si korban ini seperti ini. Iya. Kemudian gimana terus? Apakah korban itu langsung dibawa atau seperti itu? Enggak, aku masih manggil Mbak. Manggil Mbak lagi Iya. ya? Mbak saudara, Mbak Iya. saudara, Mbak Ipar. Mbak Ipa. Iya. Mbak juga ke situ. Iya. Berarti mengarah juga ke rumah korban ini Iya. ya. Kasus Merinda menyisakan pelajaran penting bahwa sebuah hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan harus tetap memiliki batasan pribadi.